Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama suarakan haleluya 3 kali dengan suara yang nyaring yang kita miliki. Saya pengen dengar. Sebutkan haleluya 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar. Kemarin ada yang nonton bola nggak? Argentina sama Kolombia atau siapa? Ada? Ada yang suka bola? Atau ada yang suka rugby? Hah? Malu-malu gitu. Mari kita suarakan kata haleluya lagi, ini adalah bahasa sorga. Kita yakin yang percaya saat kita menyorakan haleluya, Tuhan disenangkan lewat pujian kita kepada Tuhan. Amin, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. God is good all the time. And all the time God is good. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat sore yang indah ini. Dan tentunya bersyukur kepada Tuhan melalui Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Pastor Jerry dan Pastor Esther. Boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Jamie Turangan. Saya tinggal di Sydney. Dan saya sekarang membantu pelayanan dari pendeta Max Meruntu yang merupakan ketua Majelis Daerah GPD Australia, President of Pentecostal Church in Australia. Ya, jadi saya bekerja di sana membantu dan tujuan kunjungan saya ke sini ialah mengantarkan saudara saya lah, saya bisa katakan saudara saya, ada Edgar mungkin bisa berdiri sebentar Edgar, ada Carla, ada Cindy ini akan sekolah di University of Queensland dan ada siapa yang baju merah ini? Ya, ya. Puji Tuhan ya, jadi saya senang sekali dan tadi saya juga beribadah di Gold Coast dan saya sungguh merasakan kekeluargaannya begitu kuat. Ya, puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, ada lagu yang menarik tadi kita nyanyikan, kita lebih dari pemenang. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara sekalian saat kita menyanyikan kita lebih dari pemenang itu memiliki pengertian yang sangat luar biasa. Ya, kenapa kita dikatakan lebih dari pemenang? Kira-kira seperti ini. Atau saya langsung to the point aja. Tuhan Yesus yang disiksa, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dan kemudian kita yang menerima keselamatan. Itulah sebabnya kita dikatakan lebih daripada pemenang. Ya, banyak yang memberikan ilustrasi seperti layaknya seorang petinju. Kalau petinju dia bertinju, dia udah ancur-ancuran, babak belur, dia menang dapat duit, yang menikmati hadiahnya siapa biasanya yang lebih banyak? Orang terdekatnya kan, gitu. Jadi bisa dikatakan yang menang suaminya, tapi yang menikmati istrinya. Jadi yang lebih dari pemenang siapa? Istrinya. Tapi kita lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya dan saudara di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah mujizat yang terbesar bagi kita semua. Amin. Nah, mari kita buka saja dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nanti saya akan bacakan ayat ini, ayat yang cukup panjang, tapi saya ingin saat saya baca kita bisa menyimak dengan baik. Teman-teman multimedia terima kasih akan menampilkan dalam terjemahan bahasa Inggris, New Living Translation ya, NLT. Saya akan bacakan Galatia 6. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia ialah saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti,
padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat yang ketujuh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saya dan saudara yang ada di tempat ini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat suatu penjelasan yang saya rasa sudah cukup jelas. Dan saya percaya saat kita membaca ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian pasti mendapatkan sesuatu pengertian yang baru yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Ya, di sini memperhatikan mengenai kepedulian terhadap yang lemah. Kepedulian terhadap yang lemah. Dan ini merupakan suatu hal yang cukup jelas dalam pasal yang barusan kita baca ini. Nah, dan God is love. He is also our Father, but He also our King. Kita ini warga kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tata cara hidup sebagai warga kerajaan sorga yang harus kita perhatikan. Ya, dan itu diterapkan di mana? Di gereja lokal, ya berangkat dari rumah, gereja lokal, tempat pekerjaan, di sekolah, mimbar, mungkin mimbar dari sebagian hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, melayani mungkin di tempat ini. Tapi mimbar Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman mahasiswa atau student, mimbar kita ialah di tempat pekerjaan, mimbar kita adalah di sekolahan, di tempat pergaulanmu, disitulah mimbarmu. Ya, dan di sini banyak hal yang kita bisa lihat dan kemudian juga Paulus juga dalam ayat yang keempat dan kelima, Bapak Saudara sekalian bisa membacanya di situ. Ia tidak menilai diri dengan memakai standar manusia melainkan standar firman. Apapun yang kita lakukan jangan pakai dengan pemikiran kita atau dengan standar lain. Standar kita hidup based on Bible. We are not live based on Tuhan yang ialah Allah sendiri. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, gereja lokal itu sangat penting Bapak Saudara sekalian. 114 kali kata church dalam New King James Version disebutkan dalam perjanjian baru. 20-30 saja yang memiliki pengertian bahwa yang menjelaskan gereja sebagai body of Christ atau secara universal. Selebihnya itu berbicara tentang gereja lokal. Makanya Rasul Paulus melakukan pelayanan di jemaat Galatia, Filipi, karena begitu pedulinya gereja lokal ini. Di gereja lokal lah kita bisa mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Walaupun kita tidak bisa menghindari, terkadang ada perbedaan pendapat, ada gesekan, tidak mungkin kita bisa hindari. Atau di tempat ini tidak ada yang pernah tersinggung ya? Ada yang gak pernah, ada masalah ya? Kayaknya sih gak ada sih. Gak ada ya? Bagus sih kalau gak ada. Jadi gereja inilah yang mempertajam dan membuat kita more sharp. Mengaplikasikan. Seperti kita belajar sesuatu dan kita aplikasikan. Seperti saya katakan tadi, informasi yang kita terima harus kita aplikasikan sehingga terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Tanpa aplikasi itu hanya menjadi suatu teori saja Bapak Saudara sekalian. Jadi
bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian ada di jemaat gereja lokal. Dan di gereja lokal inilah kita akan bertumbuh. Di gereja lokal inilah iman kita semakin kuat. Sama seperti kerinduan Bapak Gembala dan Ibu Gembala bahwa menjadi komunitas yang kuat dan iman yang kuat. Karena saat-saat ini butuh menjadi gereja yang kuat di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak baik ini. Bapak-Ibu dan saudara sekalian, pada akhirnya nanti akan terjadi yang namanya pemisahan. Gereja sempurna dan gereja tidak sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang dididik oleh gembala, pelayan-pelayan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan iman kita kuat, bersyukurlah. Dan tetap setia. Ya, tetap setia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian firman ini ditujukan juga kepada kita saat ini yang sudah menerima kasih karunia Allah dan yang mau bertumbuh dalam Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Siapa yang rindu bertumbuh di dalam Tuhan? Siapa yang mau rindu bertumbuh? Dan kita semua tidak ada yang sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan. Mungkin ada yang bilang, no. Nggak mungkin, no one's perfect. Kesempurnaan berbicara tentang kedewasaan atau mature, complete. Kita sedang menuju ke sana. Ya, jadi kita sedang menuju ke sana tentunya dengan bimbingan gembala lewat firman Tuhan yang kita baca. Nah, ayat yang ke-9. Kenapa kita harus bertumbuh dan menyenangkan Tuhan? Ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ternyata ada bahaya yang harus waspadai, ialah saat kita sudah mulai merasa jemu untuk beribadah. Nah, kata jemu, mungkin kata jemu, saya sempat kayak bikin PowerPoint. Ya, kata jemu, ya di sini memiliki itu bisa dilihat bahasa aslinya, kemudian memiliki pengertian tidak memiliki gairah lagi. Tidak memiliki gairah, atau tidak semangat lagi, atau udah kelelahan, atau tawar hati. Itu. Saya pengennya main musik kok disuruh penerima tamu, kemudian jadi tawar hati, misalkan gitu. Ya, kemudian sudah capek, udah nggak kayak dulu lagi lah gitu. Alasan, saya pengen istirahat dulu deh, gantian gitu. Yang lain dulu lah gitu. Hati-hati. Kadangkala iblis bisa bekerja dengan cara seperti itu. Daud, seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada satu titik di mana dia merasa, saya kayaknya pengen refreshing dulu deh, istirahat dulu deh. Istirahat di rumah, jalan-jalan di atas, kamu ketahuan. Karena apa? Karena pengen istirahat dulu. Ini yang kita harus waspadai. We have to be careful about this. Ya. Nah, penyebab dan kemudian kita jemu berbuat baik. Jadi konteksnya tentunya saat ini ialah melayani. Kita sudah malas melayani. Karena saya pemain musik, jadi pemain musik itu pintar cari alasan. Kalau pemusik nggak terima, marahin aja saya ya. Karena saya pemain musik soalnya. Gitu. Pintar banget cari alasan. Tapi saya tahu semakin bertambahnya usia kita, semakin kita mau bertumbuh, maka kita akan semakin dewasa dan kita akan memiliki pemikiran yang berbeda. Ya, amin. Puji Tuhan. Nah, kemudian di sini katakan baik di sini memiliki pengertian indah ya. Ya. Jangan jemu berbuat sesuatu yang indah, yang berguna bagi banyak orang, ya, yang terhormat dan bahkan yang lebih baik gitu. Terutama melayani. Sebenarnya saya tidak akan jabarkan satu persatu, tapi kita tahu di sini maksudnya ialah berbuat baik. Nah, penyebab kita menjadi jemu sekarang, masuk dalam pada penyebab kita menjadi jemu ialah
Yang pertama ialah sadar atau tidak sadar kita sudah mulai kehilangan kepercayaan penuh kepada firman Tuhan. Coba saudara renungkan. Ya, tanpa disadari logika kita saat-saat ini terkadang sudah menurunkan value dari firman Tuhan itu sendiri. Dikarenakan keadaan. Kita bisa sepersekian detik seakan-akan kita tidak mempercayai Tuhan. Padahal barusan minggu lalu Tuhan baru tolong kita. Begitu kita ada masalah saat ini, wah Tuhan gak ada nih. Sadar gak Bapak Saudara sekalian? Kalau itu pekerjaan kuasa kegelapan. Itu yang harus kita waspadai. Apalagi sekarang semuanya pakai logika. Semuanya pakai logika, hitung-hitungan. Begitu ada permasalahan semuanya langsung hitung-hitungan. Bukannya berdoa, bukannya datangnya ke firman Tuhan, tapi hitung-hitungan dulu. Nah, pada saat malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara tetap terus percaya kepada firman Allah. Amin. Di sini dikatakan dalam Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan ini firman Allah sendiri yang mengatakan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah. Amsal 19 ayat yang ke-16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Siapa menghina firman akan mati atau mengalami kekeringan rohani. Sangat tidak enak Bapak Saudara sekalian. Jadi pada saat malam hari ini, marilah kita jangan acuh tidak acuh lagi terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus saja sudah mencontohkan saat iblis berusaha mencobai dia. Yesus menjawab dengan apa? Ada tertulis. Itu sudah salah satu contoh dan teladan yang luar biasa. Bagaimana cara kita mengalahkan kuasa iblis? Ialah dengan firman. Bagaimana kita bisa mendapatkan firman? Datang beribadah, dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17, Bapak Saudara sekalian. Itu berbicara tentang mendengar firman. Dalam pasal lain dikatakan take heed what you hear and take heed how you hear. Jadi dengar dengan seksama dan perhatikan bagaimana cara kita mendengar. Firman Tuhan itu ialah Allah sendiri. Amini firman Tuhan. Ya Bapak Saudara sekalian, bersyukur kalau kita bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini. Dan setiap minggunya, saya yakin dan percaya bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Bapak Gembala di tempat ini, saat menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai pernah ada penolakan terhadap firman itu. Kalau kita menolak firman Tuhan itu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena yang namanya firman Tuhan itu sudah pasti baik. Terima firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi jemaat yang dewasa, komunitas yang kuat, iman yang kuat, dan yang pasti membawa dampak di Gold Coast dan di Brisbane. Ya Bapak Saudara sekalian, jadi Efesus 1 ayat yang ke-19, dan betapa hebat kuasanya. Perhatikan, ayat ini sudah sering kita dengar, tapi perhatikan dengan baik. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kalau nggak percaya ya udah urusan lo, kalau kata anak-anak sekarang. Kuncinya dipercaya. Bahkan sudah jelas, tanpa iman kita tidak bisa melihat Allah. Kita tahu, seringkali kita mendengar tentang penjelasan tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, foundation. Nah yang kedua, kenapa kita menjadi jemu? Yang kedua ialah sudah mulai tidak adanya ketulusan atau motivasi yang berubah. Sudah tidak tulus lagi beribadah atau melayani. Ada banyak faktor mungkin. Saya selalu ingatkan rekan-rekan anak-anak muda di Sydney atau pelayan-pelayan teman-teman pemain musik, jangan sampai kalian melayani cuman karena hobi. Atau karena kalian les, jadi wadahnya untuk latihan ya di gereja gitu. Jangan. Itu sebabnya
tidak hanya bermain saja, tapi aktif dalam pertemuan doa. Saya senang sekali lihat tadi ada pertemuan doa. Doa itu adalah nafas kekuatan gereja, Bapak Saudara sekalian. Di situ wadah bagaimana kita bisa bersama-sama dengan gembala, seluruh jemaat aktivitas bersatu bersama berdoa, menyampaikan petisi kepada Tuhan. Ya, jadi ketulusan atau motivasi ini yang harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita lupa esensi dari melayani. Mazmur 73 ayat yang pertama, Tuhan mengasihi orang yang tulus. Tulus dalam melayani, tulus dalam memberi. Ya, Mazmur 97 ayat yang ke-11, lakukan segala sesuatu dengan tulus sukacita. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi pada saat malam hari ini kita diingatkan kembali bagaimana sebagai gereja lokal di tempat ini kita mau saling memperhatikan satu sama yang lain. Jangan bermegah kalau ada yang berbuat kesalahan. Ya, doakan mereka. Mungkin kita tidak pintar berbicara, doakan. Ya, doakan. Dan kemudian hal yang ingin saya sampaikan juga ialah kalau konteks berbicara ayat pasal ini secara keseluruhan, ada satu kewajiban bagi semua yang sudah diajarkan firman Allah ialah membantu menyediakan atau mensupport bagi mereka yang sudah mengajarkan firman Tuhan. Perhatikan gembala Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau nanya nih, Om Jerry suruh saya nanya. Saya suka panggil Om Jerry sebenarnya. Sebenarnya saya bisa Kak aja, cuma pengen panggil Om aja biar saya muda terus. Gitu. Padahal memang umurnya juga lumayan sih. Maksudnya saya lebih muda gitu. Maaf Om. Gitu. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Saya mau nanya, kapan terakhir ngajak gembalanya ngopi? Kapan terakhir kali mengeluh tentang gembala? Jawab sendiri. Ya. Sekarang kasih, terapkanlah kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan, kasih Bapak Saudara sekalian. Ayat terakhir, belum terakhir banget, tapi saya ingin membuka kita 1 Korintus 13. Sudah sering kita dengar, tapi biarlah we not just good hearer but doer. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, kurang pintar apa tuh coba, dan bahasa malaikat, wow. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kira-kira seperti ini yang dimaksud ayat ini. Kalau tidak memiliki kasih, mau semewah apapun alat musiknya, secara khusus drum, ini mahal nih. Zildjian kayak custom dark ride. Saya tahu harganya. Mau semahal apapun ini, kalau tidak ada kasih, di analogi yang seperti itu sama seperti aja gong yang gemerincing. Mau semahal apapun kalau cuma bunyi gini, cuma bikin bising. Nggak ada artinya Bapak Saudara sekalian. Ya, kira-kira seperti walaupun bisa bahasa malaikat, bahkan ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, nah kemudian ini ekstrim sekali nih, ekstrim banget. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Enggak kurang ekstrim apa tuh? Tapi kalau tidak ada kasih. Dan Kristus sudah membuktikan, memberikan contoh kasih itu seperti apa. Sekarang tugas kita ialah teladani apa yang Yesus lakukan. Kasihi sesamamu
Belajar kasih sama, kasih gembalamu, kasih para pelayan-pelayan. Kalau melihat mereka perlu perhatian khusus, berikan perhatian khusus. Ya Bapak Saudara sekalian, dan saya percaya di saat kita memberi, di saat kita melakukan sesuatu dengan tulus, Tuhan pasti akan disenangkan dan Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, pasti Tuhan dengar. Saya ngomong kayak gini kayaknya enak banget ya. Ya enak banget nih Pak Pendeta nih ngomong, enak banget. Saya juga kadang ada masalah. Saking ada masalahnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jujur ya. Kadang-kala kalau udah berdoa tuh udah Roh Kudus membantu kita berdoa. Tapi ada satu titik as a human being. Saya cuma bisa gini. Udah gak tahu gimana lagi. Tapi saya cuma ingat firman Tuhan. Percaya saja. Percaya. Dan ini memang isu yang sangat berat. Bahkan saat murid-murid Yesus mengiringi Yesus, mereka mempunyai krisis kepercayaan pada saat itu. Tapi kita bersyukur kita sudah memiliki contoh itu. Tugas kita sekarang ialah percaya kepada Kristus. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi sekarang, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Bahkan seberat apapun permasalahan yang saya dan saudara hadapi, tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ke depannya. Oleh sebab itu, sebagai keluarga di dalam Tuhan, persaudaraan di dalam Tuhan, terus peliharalah persaudaraan itu. Kita memiliki Bapa yang baik, yang selalu ada bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pemain musik ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pemain drum, main di G. Padahal saya baca si G supaya kelihatan aja bisa main musik gitu G. G. Haleluya. Mari fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan hargai pengorbanan yang sudah Yesus berikan kepada kita. Hargai kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan.